Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita saat ini akan mengunjungi sebuah gunung yang cukup fenomenal, legenda itu. Namanya Gunung Kelut yang ada di Jawa Timur, tepatnya di Kediri ya. Nah, saat ini saya menaiki motor ojek ya, dan untuk menuju ke Gunung Kelutnya dibutuhkan biaya 30.000. Dan itu juga pulang pergi nanti kita dijemput sama bapaknya. Nah, seperti itu. Jadi seperti inilah suasana di Gunung Kelut kisaran di jam 1 siang ya. Di jam 1 siang. Nah, bisa dilihat di kanan kiri kita adalah jurang seperti itu. Nah, itu ada cewek yang lagi berpose-pose, saudara. Suasananya sangat luar biasa ya. Dan mohon maaf ini agak bising sedikit karena memang motor yang pakai ini saat ini sudah modif. Karena kalau sudah modif itu ada lumayan itu yang berat naiknya. Nah, medannya seperti ini, jalurnya berlenggak-lenggok, luar biasa saudaraku. Dan kisaran mungkin ada kisaran 10 menit kita nanti akan nyampe ke puncak Gunung Kelut, di mana Gunung Kelut ini ya, tingginya di kisaran 1.700 mdpl, berada di sebelah selatan wilayah Kediri, kisaran 27 km dari kota Kediri. Dan Gunung Kelut ini berada di 3 wilayah ya, yaitu wilayah Kediri, Malang juga ya Pak ya, ikut Malang sama Blitar Pak ya. Oke. Nah, ini kita sudah nyampe di jalan yang sudah putus dari aspal. Ini dulu juga aspal ya Pak ya? Oh gitu. Tapi memang karena itu Pak ya, erosi sehingga sudah rusak seperti ini. Dan mungkin juga perlu diperhatikan juga ya. Tapi ini tidak begitu panjang kayaknya Pak ya. Oke. Di kisaran sebelum 2017 itu ada anak-anak tangga yang cukup tinggi ya Pak ya, tapi sekarang sudah hilang ya Pak ya, tertimbun teman-teman, tertimbun dari letusannya. Oke, seperti ini. Dan ini loh, ini kayak di Gurun Sahara ini. Tuh bisa dilihat. Kita akan terus. Nah, ini sepertinya sudah hampir mulai sampai. Nah, itu ada puncak ya, tebing puncak yang cukup tinggi, namanya Gunung Sumbing ya Pak ya. Mantap sekali. Ini dengan Bapak siapa Pak? Pak Kasani. Oke, Pak Kasani bersama teman-teman yang jasa ojek ya. Nah, teman-teman bisa dilihat kondisi terkini di 2024 Gunung Kelut Kediri, Jawa Timur. Dan ini Indonesia saudaraku, bukan di luar negeri. Nah, ini kita akan masuk terowongan. Nah, ini terowongan Ganesha namanya. Masya Allah. Oke, seperti apa? Ini adalah terowongan Ganesha dan cukup gelap ya. Kita masuk saudaraku. Ini panjangnya kisaran berapa ini? 100 meter mungkin. Oke, kita keluar dari terowongan dan nyampe sini kita langsung disuguhkan dengan pemandangan Gunung Kelut. Masya Allah, kita bayar dulu 30.000, sudah pulang pergi, nanti dijemput sama bapaknya ya. Ini bayarnya sekarang Pak ya? Oke, ini Pak sama teman saya Pak. Ya, nah ini Pak, ini sama ini berdua. Nah,
Sampai itu mas, saya. Ini 60. 60 3 orang. Jadi, iya saya 2 orang. Oh, 2 orang, ya. Sampai itu. Tiket. Tiket belum. Aku belum dapat, belum lihat tiket. Oke. Oke teman-teman, inilah Gunung Kelut, dan disinilah terdapat sebuah tulisan Puncak Gunung Kelut di ketinggian 1731 mdpl, dan inilah merupakan kawah yang berubah-ubah warna katanya. Jadi kadang itu berwarna merah, kadang berwarna hijau, kadang berwarna bening begitu ya teman-teman. Masya Allah, saat ini kondisinya agak mendung jadi berkabut. Nah, dan itu adalah Gunung Sumbing. Nah, itu Gunung Sumbing. Masya Allah. Jadi Gunung Kelut ini sudah pernah meletus beberapa kali, bahkan terakhir meletus itu di tahun 2014, di mana pada waktu itu sangat genting dan mencekam begitu. Bagaimana letusannya itu kalau di daerah barat itu sampai ke daerah Jogja ataupun Jawa Tengah juga teman-teman. Bahkan di waktu itu Gunung Borobudur pun itu kena dampak dari letusan Gunung Kelut, dan banyak abu vulkanik yang menutupi beberapa mili ya untuk ketebalan di Candi Borobudur pada waktu itu. Dan teman-teman, di depan kita ini merupakan kaldera, yaitu bekas dari letusan Gunung Kelut, dan saat ini sudah terdapat danau begitu dengan airnya yang berubah-berubah warna katanya. Ada kalanya itu berwarna hijau, dan saat ini warnanya itu agak putih ya, dan juga ada warna coklat juga. Dan kita nanti akan coba untuk keliling-keliling begitu melihat panorama alam yang ada di Gunung Kelut. Dan ini teman-teman merupakan Gunung Sumbing. Nah, di sini teman-teman kalau ingin menuju ke kawah Gunung Kelut nanti bisa menggunakan jasa ojek ya, kisaran 30.000 dan melewati terowongan ini. Nah, ini terowongan Ganesha namanya. Dan kalau ingin berpose, foto-foto, nanti juga bisa foto langsung jadi ini sama masnya ini. Nah, dengan mas siapa mas? Mas Irwan. Mas Irwan, ini kita coba bincang-bincang sama Mas Irwan. Nah, jadi Mas Irwan ada partner atau sendirian di sini untuk? Partnernya banyak. Banyak. Iya. Oh, itu gantian atau gimana Mas? Itu kalau Sabtu Minggu kerja sama 6 orang. 6 orang. Iya. Satu hari, kalau di hari weekend itu rame ya Mas? Iya, rame. Cukup lah intinya buat nyambung itu, kasarannya begitu ya. Dan ini hasil jepretan dari Mas Irwan ya, Mas Irwan ya Mas. Iya. Nah, jadi kalau ingin prewedding, untuk dokumentasi prewedding, bisa nanti langsung ke Gunung Kelut menemui Mas Irwan. Ini kalau apa namanya, foto langsung jadi kisaran di berapa Mas tarifnya Mas? 10.000. 10.000 saudaraku. Jadi di depan kita itu adalah puncak Gunung Kelut, namun ditutupi kabut. Nah, ditutupi kabut, dan saat ini saya berada di hamparan pasir, dan di bawah sana itu merupakan kawah dari Gunung Kelut. Sekilas memang tidak ada asap ya, menandakan tidak mempunyai suhu yang panas begitu. Namun di sini teman-teman, kawah itu ternyata itu panas. Jadi sepertinya tenang tapi panas. Nah, karena di zaman kolonial itu memang sengaja dibuat sebuah terowongan yang menembus gunung yang saya pijaki saat ini. Tembus begitu terowongan itu untuk fungsinya pembuangan air kawah Gunung Kelut. Nah, di situ teman-teman, di kejauhan sana ada kepulan asap. Nah, di situ teman-teman, itu ada kepulan asap. Nah, asap itu merupakan pembuangan kawah Gunung Kelut teman-teman. Artinya Gunung Kelut itu memang sampai saat ini suhunya itu sangat panas sekali. Nah, ini di kisaran jam setengah 3, ini jam setengah 3, suhunya 27 derajat Celcius. Saya di ketinggian 1148 mdpl, dan untuk puncak Gunung Kelut itu di ketinggian 1730-an ya, kisaran sebegitu.
kisaran gitu teman-teman. Oke, nah seperti ini untuk suasananya. Itu Gunung Sumbing. Wih, Masya Allah, sampai warnanya itu agak kecoklatan seperti itu. Oke, wih, agak ngos-ngosan bosku. Nah, dan dilarang masuk ke kawah Gunung Kelut karena cukup berbahaya. Namun ada satu orang yang memang ditugaskan begitu untuk mendampingi orang-orang yang ritual, dan ketika menginginkan ada semacam kegiatan melarum ya, atau menenggelamkan sesajen ke kawah Gunung Kelut, maka ada satu orang yang memang ditugaskan untuk mendampingi kegiatan tersebut. Namanya Mbah Dul Kelut, satu-satunya orang yang berenang ataupun masuk begitu ke kawah Gunung Kelut yang ada di depan kita ini. Ini aku tak coba naik sini ya. Masya Allah. Jadi ada legenda yang sudah mendarah daging di warga ya, sebagian besar warga Kediri, yaitu adanya legenda tentang pengkhianatan Putri Kili Suci ya. Jadi di zaman itu diceritakan dalam legendanya ada sosok wanita yang sangat cantik sekali, namanya Kili Suci ya, Dewi Kili Suci. Putri Kili Suci itu sangat cantik sekali dan menjadi rebutan begitu. Namun Dewi Kili Suci itu dilamar oleh dua raksasa ya dari bangsa jin, namanya Lembu Suro dan Mahesa Suro. Jadi kedua sosok jin ini melamar Dewi Kili Suci. Setelah itu, karena Dewi Kili Suci itu tahu bahwa mereka itu sebetulnya ya, kedua sosok ini bukan bangsa manusia, bangsa jin, sehingga Dewi Kili Suci itu menolak, tapi dengan secara halus, yaitu dengan memberikan sebuah syarat yang sangat mustahil dilakukan. Istilahnya itu mungkin pembicaraan ataupun dialognya pada waktu itu seperti inilah istilahnya yo. Boleh melamar saya, namun syaratnya harus menggali sebuah sumur yang berada di puncak gunung. Sebuah sumur yang berada di puncak gunung. Karena memang sosoknya itu merupakan sosok dari bangsa jin ya, sehingga Mahesa Suro dengan Lembu Suro itu tekad untuk membuat sumur di sebuah puncak gunung. Nah, kenapa Dewi Kili Suci itu tidak mau dilamar oleh kedua sosok ini? Selain juga mereka itu adalah dua sosok ya, ini adalah bangsa jin, namun di sisi lain kedua sosok ini wujudnya itu berbadan manusia dan mempunyai kepala yang mirip lembu ya, atau mirip sapi. Makanya Dewi Kili Suci itu tidak mau dan memberikan sebuah syarat yang mustahil dilakukan gitu teman-teman. Nah, tibalah saatnya kedua sosok ini, Lembu Suro dan Mahesa Suro, itu membuat sebuah sumur di puncak gunung menuruti dari syarat Dewi Kili Suci ya. Setelah dibuat sumur tadi ya, yang harus selesai dalam satu malam sampai bunyi ayam berkokok teman-teman. Jadi setelah menggali sumur, maka Dewi Kili Suci itu merasa merasa ketakutan begitu, karena sudah berhasil. Mahesa Suro, Lembu Suro berhasil menggali sumur maksud saya. Nah, setelah itu teman-teman, Dewi Kili Suci berangkat ke puncak Gunung Kelut ini, menemui dua sosok ini, Lembu Suro dan Mahesa Suro. Disitulah Dewi Kili Suci ya
menyuruh begitu, memerintahkan untuk supaya Lembu Suro dan Mahesa Suro masuk ke dalam sumur tersebut sebagai bukti bahwa sumur yang digalinya adalah benar-benar sumur yang mengeluarkan sumber mata air. Mahesa Suro dan Lembu Suro menuruti atas permintaan Dewi Kilit Suci, dan kedua sosok tersebut masuk ke dalam sumur. Namun ketika kedua sosok itu tadi masuk ke dalam sumur, teman-teman, ternyata Dewi Kilit Suci yang berada tepat di atas dari sumur tersebut menyuruh pesuruhannya ataupun prajurit-prajurit yang mendampinginya untuk menimbun Lembu Suro dan Mahesa Suro. Karena saking dalamnya dari sebuah sumur tersebut sehingga dua sosok tersebut tidak bisa bernapas dan meninggal. Namun teman-teman, ketika di detik-detik meninggalnya Lembu Suro itu memberikan ucapan sumpah, ya, mengucapkan sebuah sumpah yang berbunyi, wong Kediri bakal nemoni walesanku. Besok Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi gedung. Yang artinya di kemudian hari nanti di suatu zaman orang Kediri akan menerima balasan saya, yaitu Kediri akan menjadi sungai, Tulungagung akan menjadi sebuah danau atau lautan, dan Blitar akan menjadi sebuah daratan. Begitulah cerita legenda yang saat ini masih melekat, ya, di sebagian besar warga Kediri, warga Tulungagung, dan warga Blitar. Namun di sisi lain, teman-teman, meskipun itu adalah sebuah legenda, tapi kita akan petik pelajaran yang ada di dalam dari sebuah cerita legenda tersebut, yaitu adanya sebuah janji, ya. Jadi kalau kita itu berjanji jangan mengkhianati, seperti halnya Dewi Kilit Suci, ya, yang berjanji akan menerima lamaran dari kedua sosok Mahesa Suro dan Lembu Suro, namun dikhianati, ya, tidak ditepati janjinya, ya. Serta pada pelajaran yang didapat juga dari cerita legenda tersebut, apapun itu sesuatu yang mustahil dikatakan, ya, mustahil dicapai, tapi kalau kita gigih, kalau kita tekun menjalaninya, pasti akan tercapai juga. Sebagaimana sebuah sumur yang dibuat oleh Lembu Suro dan Mahesa Suro di puncak gunung, mustahil, ya. Kalau lubang pasti iya, tapi mengeluarkan mata air itu sangat mustahil. Tapi nyatanya Lembu Suro dan Mahesa Suro karena giat, karena gigih, ternyata titik yang dilakukan penggalian sebuah sumur tersebut bisa mengeluarkan sumber mata air. Seperti itulah, teman-teman, dari secuil cerita legenda yang ada di Kediri, Jawa Timur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.